Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang manusia purba yang ada di Asia. Setelah kalian kemarin mempelajari manusia purba yang ada di Indonesia, jadi kita kaitkan kehidupan praaksara di Indonesia dengan kehidupan praaksara yang ada di dunia. Yang hari ini kita bahasnya itu yang di Asia. Sebelumnya saya akan review singkat tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua adalah Pithecanthropus, dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Jadi untuk Meganthropus paleojavanicus ini sendiri itu yang ditemukan, diperkirakan yang hidup paling tua yang pernah tinggal di Indonesia. Untuk pengertian dari Meganthropus ini sendiri, yaitu mega artinya adalah besar, anthropus manusia, paleo itu tua, javanicus itu di Jawa. Jadi secara digabungkan mega berarti manusia besar yang tua hidup di Pulau Jawa. Jadi ini pengertian dari Meganthropus paleojavanicus, manusia besar dan tua yang pernah hidup di Pulau Jawa. Nah, ini untuk gambar fosilnya. Jadi ini ilustrasinya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah jenis dari Pithecanthropus. Untuk Pithecanthropus ini sendiri artinya Pithekos adalah kera, sedangkan Anthropus adalah manusia. Jadi manusia kera Pithecanthropus itu. Ada 2 jenis fosil yang ditemukan dari Pithecanthropus ini sendiri. Yang pertama adalah Mojokertensis sama Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Jadi untuk Pithecanthropus mojokertensis berarti manusia kera yang dia itu ditemukan di Mojokerto. Sedangkan Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera yang bisa berdiri tegak. Erectus itu adalah berdiri tegak. Homo erectus berarti manusia yang berdiri tegak. Nah, ini untuk ilustrasinya seperti itu. Jadi karena yang ditemukan cuma fosil, itu nggak bisa secara detail mengilustrasikan, karena kan membayangkan wajah orang cuma dari tengkoraknya itu kan susah. Jadi itu cuma ilustrasi saja, untuk kebenarannya masih belum tentu. Dan yang jenis yang terakhir itu adalah Homo sapiens. Homo itu sendiri adalah manusia, terus sapiens itu artinya adalah cerdas. Jadi Homo sapiens itu adalah manusia yang cerdas. Untuk jenis dari Homo sapiens ini sendiri ada 3. Yang pertama ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan yang terakhir adalah Homo floresiensis. Untuk wajakensis sama soloensis sendiri tuh mirip. Jadi kalau wajakensis itu ditemukan di daerah Wajak, di Wajak Tulungagung. Kalau soloensis berarti di daerah Solo dan beberapa daerah yang dia itu mirip dengan penemuan yang ada di Solo. Khusus untuk Homo floresiensis itu dia itu beda dengan fosil sebelumnya, karena Homo floresiensis dia itu disebut juga dengan manusia hobbit. Jadi hobbit itu identik dengan kecil. Manusia hobbit berarti manusia dia yang kecil. Homo floresiensis ini sendiri dia itu tidak memiliki tinggi lebih dari 110 cm. Jadi cukup kecil untuk ukuran manusia normal. Nah, makanya dinamakan dengan manusia hobbit. Nah, ini untuk gambar fosilnya itu ada gambarnya seperti itu, dan untuk ilustrasinya itu seperti yang di bawahnya ini. Nah, itu penjelasan singkat tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan ke manusia purba yang ada di Asia. Nah, jadi untuk di Asia sendiri itu ada 2 fosil yang ditemukan, yaitu Sinanthropus pekinensis sama Sinanthropus lantienensis. Nah, kedua dari fosil ini sama-sama ditemukan di Cina atau Tiongkok. Untuk Sinanthropus pekinensis sendiri kita bahas pertama. Jadi penemunya adalah Davidson Blake sama Franz Weidenreich. Jadi yang
menemukan tuh bukan orang Cina tapi orang dari Eropa. Terus si Sinanthropus ini termasuk dengan Pithecanthropus atau jenis dari Pithecanthropus. Pithecan itu adalah kera, sedang Anthropus itu adalah manusia. Nah, jadi Sinanthropus ini dia juga termasuk dari manusia kera, makanya dia punya nama lain yaitu Pithecanthropus pekinensis. Kemudian dia juga mampu menyalakan api dengan batu. Jadi sudah mengenal teknologi yang bernama api, dan juga cara hidupnya itu dengan cara berburu, jadi masih belum menetap. Terus mulai menggunakan senjata dan perkakas dari tulang. Selain dari batu, dia juga menggunakan tulang. Kemudian masih tinggal di gua-gua, jadi belum menetap di suatu daerah dan belum mengenal bercocok tanam. Jadi masih dia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi masih nomaden. Kemudian dia juga berukuran fisik kecil dan berusia pendek. Nah, sedangkan ciri-ciri fisiknya, karena dia manusia kera, jadi kepalanya itu hampir mirip dengan kepala kera. Kemudian hidungnya pesek, terus mulutnya agak maju seperti kera, tulang alisnya besar, kemudian kaki dan tangan mirip manusia modern. Jadi dia punya kaki sama tangan itu mirip dengan manusia di masa sekarang, sedangkan kepalanya itu mirip dengan kera. Kemudian volume otaknya itu sekitar 900 sampai 1200 cc, jadi mirip dengan Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Kemudian dia memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi, sekitar 156 untuk laki-laki, dan untuk wanita itu 140 cm. Selain itu dia juga usianya pendek, jadi beberapa itu penelitian fosilnya itu menunjukkan bahwa kehidupannya itu tidak sampai, kebanyakan itu cuma sampai 14 tahun saja, jadi tidak ada yang lebih dari 50 tahun. Itu untuk Sinanthropus pekinensis. Kemudian yang kedua itu adalah Sinanthropus latianensis. Itu ditemukan di kota Latian, Tiongkok pada tahun 1963. Tiongkok itu nama lain dari Cina. Disebut juga dengan manusia Lantian. Jadi manusia yang ditemukan di kota Lantian gitu loh. Terus diperkirakan memiliki volume otak cuma 780. Jadi beda dengan yang sebelumnya tadi, yang pekinensis tadi. Ini cuma 780 cc saja. Jadi hampir sama dengan Homo erectus yang ada di Indonesia. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk membuat dan menggunakan peralatan dari batu dan tulang. Kemudian juga bisa membuat api. Itu penjelasan untuk kedua fosil manusia purba yang ditemukan di Pekinensis sama Lantianensis. Jadi untuk di Asia yang ditemukannya cuma di Indonesia sama di Cina. Baru-baru ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa di Filipina itu juga ditemukan fosil manusia purba, tapi masih belum diteliti lebih lanjut lagi. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.